Baik teman-teman yang hebat, kita kembali di channel YouTube Anas Ponijan. Dalam part yang ketiga, kita akan mencoba mengulik Microsoft Teams dengan berbagai fiturnya. Kita buka dalam Microsoft Edge-nya ini. Nah, di sini sudah ada fitur-fitur yang nanti akan kita bahas satu persatu. Kita masuk ke Teams. Nah, di sini sudah ada satu kelas namanya workshop diseminasi tim. Nah, kita kalau mau membuat kelas baru dan mengundang siswa kita, yang pertama join or create team. Kemudian kita tekan create. Bentuknya mau kelas atau buat profesional atau staf kita atau grup yang lain. Kita pilih kelas, misalnya namanya kelasnya 10 MIPA 1. Kemudian kita deskripsikan. Nah, ini untuk pembelajaran dan penilaian daring SMA Islam PB Sudirman Bekasi. Kita buat next. Nah, kemudian kita akan masukkan, kalau kita dimasukkan gurunya otomatis kita, kalau mau ditambah gurunya boleh. Misalnya tambah gurunya siapa. Nah, di sini ada, misalnya kita tambahkan partner saya Siti Wita ini sebagai guru, kita add. Kemudian sebagai student, siswa siapa saja. Nah, misalnya siswanya misalnya pakai Andrian. Kemudian ini misalnya, atau siapa lagi di sini ada Mukti Ali misalnya. Kemudian siapa lagi, misalnya Zahara. Kemudian Mayang misalnya. Kita add siswa-siswa kita, nanti berapa banyak siswa kita, maka kita sudah memiliki kelas. Nah, di dalam kelas ini, maka yang pertama ya, di sini ada activity, ada chat, ada team, ada segment, ada kalender, kemudian aplikasi-aplikasi pendukung. Nah, kemudian ini nanti kita buat variasinya juga bisa, misalnya nih gambar pensil, atau karena IPA ya kita kasih misalnya tanda mikroskop. Oke, update. Nah, berarti ini kita simbol kelasnya ada. Nah, ini percakapan general ya. Kita misalnya mau memberikan instruksi-instruksi umum. Ini mengupdate materi, mengupdate penugasan dan sebagainya. Ini kemudian ini ada yang kedua, ada post. Ini general, ini ada post ya, untuk memberikan pengumuman, misalnya ya anak-anak yang hebat sebentar lagi kita akan tatap muka. Nah, kita sampaikan, nanti anak-anak akan bisa membaca otomatis yang sudah tergabung dalam kelas kita. Itu adalah post. Kemudian file ya, ini untuk mensupport ya,
file-file yang akan kita berikan, bisa Word, bisa PPT, bisa Excel ya. Ini bisa di support di sini. Kemudian ada kelas notebook. Nah, ini dibuat ya, setupnya ini buku catatan siswa. Buku catatan siswa. Nah, misalnya nih tadinya kalau ini blank, ini kita biarkan, kemudian nanti kita ini buat kolaborasi, buat konten library atau perpustakaan, buat student ya, kita buat dulu catatan siswanya. Nah, ini kelas 10 MIPA 1 notebook ya. Nah, kemudian ini ada berupa handout, berupa class note, kemudian buku PR-nya, misalnya wishes-nya. Nah, ini kalau mau ditambah apa, silahkan, misalnya penugasan proyek misalnya. Nah, bisa ditambah. Nah, ini baru create. Nah, sehingga ini nanti siswa masing-masing anak sudah punya catatannya. Kemudian ini penugasannya, segmen. Nah, tugas apa yang akan kita berikan harus kita buat, kita create. Nah, penugasannya berupa apa? Berupa kuis. Kuis itu berarti nanti ada penilaiannya, seperti apa? Kalau dalam Google ya Google Form ini. Kemudian bisa survei. Survei ini berupa bisa ada linkage-nya, jadi macam-macam. Ini nanti kita pelajari dalam part selanjutnya, yaitu bagaimana cara membuat soal online berupa kuis dalam bentuk Microsoft Formulir. Nanti akan terintegrasi dalam penugasan ini. Kemudian ini grade-nya atau nilainya ya. Nanti setelah siswa mengerjakan, maka akan muncul penilaian di sini. Ini kalau sudah ada mulai itu ditambah fiturnya lagi, silahkan mau ditambah apa ya, ditambah langsung. Kalau dihubungkan dengan formnya, ditambah dokumen sway-nya atau library-nya, kemudian atau Excel-nya, tinggal ditambah misalnya. Sini. Tambah masuk ya, tentang apa. Ini untuk penambahannya, tabnya apa. Ini bisa di mulai. Kemudian di sini bisa kita manage juga ya, di dalam channelnya. Kemudian bisa menambah anggota, menambah siswa atau menambah guru. Kemudian bisa mengeluarkan siswa, bisa mengedit fitur-fiturnya, kemudian bisa juga manage yang lain atau menghapus dari tim ini juga bisa. Setelah itu kita juga punya, kita kembali lagi sini. Kita cancel dulu, nanti kita kembali misalnya ke timnya ya. Nah, ini pas 1. Jadi kita juga bisa melakukan langsung percakapan dengan fitur-fitur seperti WhatsApp nih, bisa dengan tag, dengan narasi, dengan ini dalam fitur-fitur Word. Kemudian ini bisa share link ya. Bisa upload dari OneDrive, bisa upload dari komputer kita. Kemudian ini seperti tanda-tanda di WhatsApp. Kemudian bisa memberikan GIF, macam-macam ya. Kemudian juga bisa memberikan gambar-gambar yang menarik buat apresiasi kepada siswa. Nah, yang gambar video ini
kita bisa langsung meeting. Ini kalau mau langsung meet no ya meet, langsung dipencet nih kalau mau tatap muka sekarang. Tapi kalau mau dijadwalkan, nanti pencet penjadwalannya. Jadwalnya ditulis, nanti silahkan dijadwal pertemuannya apa, kemudian tanggalnya berapa, jam berapa, untuk kelas apa, kemudian nanti tinggal di sending, maka seluruh siswa akan mendapatkan notifikasinya. Kemudian kalau tadi mau langsung ya, langsung langsung meeting ya, tinggal dipencet meet. Nah, di sini fiturnya ya persis ya seperti dalam Zoom meeting, dalam Webex ya sama. Di sini ada videonya, bisa kita aktifkan. Nah, video meetingnya. Kemudian ini moodnya, ini share konten, bisa nge-share dari PowerPoint ya. Ini bisa di-share misalnya PowerPoint-nya. Bisa, ini ada more active, bisa merekam ya. Bisa mengakhiri meeting, nah, bisa bertanya nih anak, kalau bertanya pakai lampian tangan atau raise hand. Kemudian bisa untuk konferensi nanti akan banyak peserta di sini kalau sudah join. Nah, kemudian ini yang pesertanya dan yang bisa kita undang ya, siswa-siswa kita. Jadi ini adalah fitur-fitur ya untuk membuat ya, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Nah, kenapa ini videonya nggak bisa ditayangkan? Karena saya sedang merekam. Ya, saya webcamnya dipakai untuk merekam tutorial ini. Kemudian ini ada seperti biasa, sama semuanya ya, fitur-fiturnya dengan video-video konferensi yang sudah biasa kita lakukan. Sehingga dengan Microsoft Teams ini satu aplikasi tapi terpadu ke dalam sebuah layanan pembelajaran yang sangat banyak ya, terpadu, terintegrasi, terkolaborasi, sehingga memudahkan guru dan siswa melakukan pembelajaran secara daring ya, dan tidak menjenuhkan, tidak membosankan, sehingga ini diharapkan dapat meningkatkan ya, kemampuan dan kompetensi baik guru maupun peserta didik ya di dalam pembelajaran jarak jauh ini. Nah, demikianlah untuk tutorial pembuatan Teams pada part yang ketiga ini. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar.